Saudara-saudara, dalam video ini saudara akan menyaksikan ulasan-ulasan saya yang lama tentang para mu'alaf yang tipu-tipu dan berbohong mengenai latar belakang mereka, terutama sekolah mereka pada saat masih menjadi Kristen, ya. Dan para mu'alaf inilah yang hari ini terus gencar menyerang iman Kristen, yang menyerang Alkitab, menyerang keyakinan Kristen tentang kealahan daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, video-video ini, ulasan-ulasan saya ini sengaja digabung jadi satu, sehingga saudara bisa melihat secara utuh ulasan saya mengenai para mu'alaf yang tipu-tipu ini. Selamat menyaksikan. Saudara, saya ingin kembali untuk melanjutkan pembahasan mengenai tipu-tipu daripada para mu'alaf yang kemudian menjadi ustadz. Dan setelah menjadi ustadz, mereka sibuk menyerang keyakinan Kristen. Yang saya mau bahas sekarang itu adalah mengenai Stephen Indra Wibowo atau Ustadz Stephen Indra Wibowo, dan saya fokus kepada dua hal, yaitu mengenai ayahnya dan yang kedua itu mengenai sekolahnya di Inggris. Mengenai ayahnya ini, saudara, dikatakan sebagaimana saya kutip daripada media online republika.co.id. Ini setahu saya ini adalah media yang Islami, ya, kelihatannya ini Republika, ya. Dikatakan di sini, saudara, ayahnya adalah salah seorang aktivis di GKI, Gereja Kristen Indonesia, dan Gereja Bethel, ya. Gereja Bethel ini saya tidak tahu apakah GBI, ya, Gereja Bethel Indonesia, atau GBIS, Gereja Bethel Injili Sepenuh. Saya tidak tahu, tetapi kedua gereja ini, baik GBI maupun GBIS, itu masuk ke dalam rumpun Pentakosta Karismatik. Sedangkan GKI atau Gereja Kristen Indonesia itu masuk ke dalam rumpun Protestan. Walaupun ini sebetulnya merupakan satu salah kaprah, karena baik Gereja Bethel yang masuk rumpun Pentakosta Karismatik maupun GKI yang secara khusus merujuk pada Gereja Protestan, semuanya ini masuk dalam rumpun Protestan sebetulnya. Yang membedakannya dengan Gereja Katolik Roma. Ya, jadi baik GKI maupun Gereja Bethel itu masuk ke dalam rumpun atau aliran Protestan, ya. Nah, ayahnya ini aktif di dua gereja yang sebetulnya ini secara teologi ini bertolak belakang atau berbeda antara GKI dan Gereja Bethel. Saya tidak tahu bagaimana ayahnya itu bisa mendamaikan perbedaan daripada kedua gereja ini saat dia aktif secara bersamaan pada dua gereja ini. Tetapi saya tidak mau bahas itu, saudara. Saya mau fokus kepada dua hal yang saya lihat konyol di sini, sangat menggelitik, ya, saya, atau boleh dikatakan itu menggelikan, lucu, saudara. Dikatakan ayahnya itu aktif di GKI dan Gereja Bethel yang notabene adalah Protestan, tetapi kemudian ayahnya Stephen Indra Wibowo ini ingin agar anaknya menjadi bruder sama seperti ayahnya itu menjadi bruder. Loh, kalau ayahnya aktif di GKI dan Gereja Bethel yang notabene adalah Protestan, mengapa disebut ayahnya seorang bruder dan ingin agar Indra menjadi bruder? Bruder itu adalah pelayan di Gereja Katolik, bukan Protestan. Pelayan di Gereja Katolik. Jadi ini aneh bagi saya. Ayahnya aktif di GKI, Gereja Bethel, yaitu gereja-gereja Protestan, tapi disebut sebagai bruder. Dan ingin agar Stephen Indra Wibowo itu menjadi bruder. Loh, bruder itu adalah pelayan di Gereja Katolik. Lalu dikatakan lagi di sini, saudara, ditegaskan di sini, ya, di media online Republika. Karena itu tak mengherankan jika sang ayah menginginkan Indra kelak mengikuti jejaknya menjadi seorang bruder penyebar ajaran Katolik. Wah,
Ini konyol, saudara. Aktifnya di gereja Protestan, tapi disebut sebagai bruder. Anaknya diinginkan supaya juga menjadi bruder. Loh, ini aneh, saudara. Ini membuktikan bahwa pengakuan-pengakuan semacam ini tipu-tipu, ya. Lalu kekonyolan yang kedua. Saudara tahu bruder itu, ya, di dalam gereja Katolik itu adalah kaum awam yang diangkat untuk melayani, ya. Mereka kaum awam yang diangkat untuk melayani. Jadi sedikit beda dengan pastor, ya. Bruder ini sedikit beda dengan pastor. Jadi kaum awam yang diangkat untuk melayani, dan syarat untuk menjadi bruder itu salah satunya adalah tidak menikah atau belum menikah. Saya mencoba membuka satu website, saudara, yang memuat persyaratan untuk menjadi bruder. Itu saya lihat di bruderfik.org.id, ya. Dikatakan di sini, saudara, syarat diterima sebagai FIC, ya, ini bruder, saudara. Pertama, pemuda atau laki-laki. Umurnya belum 35 tahun. Kemudian sudah menerima sakramen baptis sekurang-kurangnya 1,5 tahun. Kemudian sebaiknya sudah menerima sakramen penguatan, ya, krisma. Kemudian ini yang penting, ya, yang saudara harus perhatikan. Persyaratan berikutnya, belum dan tidak akan nikah. Belum dan tidak akan nikah. Jadi kalau papanya Stephen Indra Wibowo ini adalah bruder, maka bagaimana dia bisa menikah lalu melahirkan Stephen Indra Wibowo? Nah, ini tipu, saudara. Jadi ada dua tipu di sini. Pertama, aktif di gereja Protestan, GKI dan gereja Bethel. Tapi kemudian ayahnya disebut sebagai bruder. Bruder itu pelayan di gereja Katolik, bukan Protestan. Ini tipu-tipu yang pertama. Tipu-tipu yang kedua, ayahnya bruder. Inginkan agar si Indra ini menjadi bruder. Loh, bruder itu tidak boleh menikah, tidak menikah. Lah kalau ayahnya Stephen Indra ini adalah bruder, maka dia tidak menikah. Kalau dia tidak menikah, bagaimana bisa melahirkan Stephen Indra Wibowo? Inilah kekonyolan di atas kekonyolan, saudara. Maka saya bilang ini tipu-tipu. Mari kita lihat yang kedua sekarang. Perihal pengakuan daripada Stephen Indra mengenai sekolahnya di Inggris. Ya, sekolahnya di Inggris, ya. Dia mengaku bahwa pada tahun 1999 dia dikirim ke Inggris, ya, atau didaftarkan untuk bersekolah di Inggris. Setelah dia SMP dan SMA itu mengikuti sekolah pendidikan, ya, sekolah pendidikan bruder begitu. Saya tidak mau bahas itu, saudara. Saya mau fokus di sekolahnya di Inggris saja, ya. Dikatakan didaftarkan ke St. Michael's College di Worcester, ya, Inggris. Nah, saudara, saya kemudian jadi tertarik untuk mencoba mencari sekolah ini di Google, saudara. Dan saya menemukan memang betul ada sekolah di di Worcester, Inggris, ya, yang namanya itu St. Michael's College, ya. Itu tepatnya di Tunbury Wells, ya. Tunbury Wells, Worcester, ya. Nah, saudara, Stephen Indra Wibowo ini mengaku didaftarkan ke sana itu pada tahun 1999. Tetapi yang saya baca di Wikipedia ini, saudara, ini saya dapat di Google, ya, di Wikipedia, dikatakan di sana bahwa karena kesulitan keuangan, maka sekolah itu ditutup pada tahun 1985. Financial difficulties forced its closure in 1986.
Kesulitan-kesulitan keuangan memaksa penutupannya pada tahun 1985. Jadi, ini berarti Stephen Indra Wibowo didaftarkan oleh ayahnya, ya, itu pada tahun 1999 pada saat sekolah itu sudah tutup. Karena sekolah itu tutup tahun 1985. Wah, konyol sekali saudara, ya. Jadi mendaftar di sekolah yang tidak ada, yang sudah tutup. Maka bagi saya ini tipu-tipu saudara, tipu-tipu, ya. Ini saya tahu bahwa Republika ini adalah media yang mungkin Islami, ya, kalau saya tidak salah. Maka untuk mengantisipasi, ya, perubahan-perubahan data-data di sini yang saya kutip, saya sudah screenshot, saudara. Saya sudah screenshot semua. Jadi saya pegang bukti-bukti, ya. Jadi saya bukan sedang berbohong di sini, ya. Jadi si Ustadz Stephen Indra Wibowo ini pernah mendaftar ke sekolah St. Michael's College di Worcester, Inggris pada tahun 1999. Pada saat sekolah itu sudah tutup pada tahun 1985. Nah, inilah kebohongan. Inilah tipu-tipu. Saya kira ini saja dulu yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Nantikan video-video saya selanjutnya yang mengupas tipu-tipu daripada para mu'alaf. Saudara, saya akan kembali melanjutkan pembahasan saya mengenai para mu'alaf yang berpindah dari Kristen menjadi Islam, dan setelah mereka menjadi Islam, mereka terus secara konsisten menyerang keyakinan Kristen. Dan yang saya mau bahas sekarang itu adalah Irena Handono. Nah, saudara, menarik pada tahun 2017, ketika ramai-ramainya kasus Pak Ahok, saudara, yang dituduhkan sebagai menista agama, Irena Handono itu adalah saksi pelapor. Saksi pelapor. Dan dia membuat beberapa klaim yang dicatat di dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Karena kuasa hukum daripada Pak Ahok itu merasa curiga dengan klaim-klaimnya, maka mereka menelusuri sendiri atau menyelidiki sendiri sampai ke Bandung, latar belakang sekolah daripada Irena Handono, saudara. Dan ada 3 fakta penting yang saya rangkum daripada hasil penyelidikan daripada kuasa hukum daripada Pak Ahok, saudara, sebagaimana saya rangkum dari tribunnews.com. Ini berita tahun 2017, ya, hari Kamis tanggal 12 Januari 2017. Judul beritanya ini, saudara, diduga berbohong, latar belakang Irena Handono diselidiki hingga ke Bandung. Nah, 3 poin penting yang didapati oleh kuasa hukum daripada Pak Ahok itu adalah yang pertama, di dalam BAP Irena mengaku itu diploma 3. Jadi dia pendidikannya diploma 3 dan lulus tahun 1975. Ternyata saudara, pada tahun 1975 di Indonesia ini belum ada program diploma. Program diploma itu ada pada sekitar tahun 1980. Jadi ini sebetulnya sesuatu hal yang tidak dapat dibenarkan, ya. Ngaku lulus tahun 1975 sebagai diploma 3. Padahal tahun itu program diploma belum ada di Indonesia. Program diploma itu ada sekitar tahun 1980. Ini yang pertama. Fakta pertama yang mereka temukan. Fakta kedua yang mereka temukan, saudara, itu mereka menemui teman satu biara dengan Irena. Waktu Irena masih sekolah, ya, sekolah persiapan untuk menjadi suster. Di sekolah, ya, ada sekolah persiapan untuk menjadi suster, kan, ya, persiapan calon imam, pastor, dan biarawati, begitu. Di situ teman-temannya berkata bahwa Irena ini hanya bertahan 6 bulan sekolahnya. Setelah itu keluar. Jadi cuma 6 bulan, saudara. Ya, sudah 6 bulan. Nanti kita lihat, saudara, syarat-syarat untuk menjadi seorang biarawati atau suster itu bagaimana, saudara. Apakah boleh orang yang sekolah cuma 6 bulan, lalu klaim sebagai biarawati? Nanti kita lihat. Ya.
Ini fakta kedua ya. Cuma 6 bulan. Jadi diploma 3 dari mana ya? Cuma 6 bulan. Lalu kemudian saudara yang ketiga, Irena itu mengaku masuk kuliah tahun 1972. Nah, mengapa mengaku demikian? Ini untuk menyesuaikan klaimnya bahwa dia D3. Jadi kalau lulusnya tahun 1975, maka masuknya berarti tahun 1972, pas 3 tahun. Ya, seperti itu. Tetapi, ya ini menurut penyelidikan daripada kuasa hukum Pak Ahok, teman-teman daripada Irena Handono itu mengatakan bahwa Irena masuk sekolah, ya, persiapan calon suster itu pada tahun 1974, bukan 1972. Nah, ini termasuk tipu saudara ya. Hanya untuk cocokkan bahwa dia cocokkan dengan klaimnya bahwa dia adalah diploma 3, maka dia ngaku masuk tahun 1972. Padahal menurut teman-teman sekolahnya, dia masuk itu tahun 1974. Jadi kalau dia ngaku lulus tahun 75, itu sebetulnya dia dikeluarkan ya. Nanti kita lihat saudara, dikeluarkan. Dia hanya 6 bulan di sana saudara. Bahkan 1 tahun saja tidak sampai ya. Nah, berkenaan dengan klaim-klaimnya di luar sana bahwa dia adalah mantan biarawati ya, mantan suster saudara, apakah menjadi seorang suster itu segampang ya klaim-klaim daripada Irena Handono yang menurut teman-temannya hanya sekolah 6 bulan ya. Saudara-saudara, dari satu sumber yang saya kutip ya, dari satu sumber yang saya kutip, bahwa menjadi seorang suster itu harus melewati tahap-tahap yang sulit, yang rumit, tidak gampang, dan itu butuh waktu bertahun-tahun ya. Ini sumber yang saya kutip saudara itu adalah fcjsisters.org ya. fcjsisters.org. FCJ ini saudara semacam menjadi ordo tersendiri kan di dalam gereja Katolik saudara. Apakah seorang biarawan atau biarawati atau suster itu saudara, mereka akan mengikuti pelatihan, persiapan sekolah dan lain sebagainya itu sesuai dengan tradisi daripada ordonya ya. Ordonya sendiri-sendiri seperti itu. Seperti misalnya Irena Handono, dia mengaku dari Santa Ursulin begitu ya menurut pengakuannya saudara. Jadi ada masing-masing aturan-aturannya yang mungkin antara satu ordo dan yang lainnya itu ada relatif ada sedikit beda-beda begitu. Tetapi jelas bahwa tingkat kesulitannya itu sama ya. Tidak ada yang gampang untuk menjadi biarawan atau menjadi suster ya. Apalagi menjadi imam atau pastor itu tidak ada yang gampang saudara ya. Melewati tahap yang sangat sulit. Jadi menurut sumber fcjsisters.org ini saudara, untuk menjadi seorang suster maka harus melewati tahap persiapan yang disebut sebagai formasio. Dan formasio ini saudara itu ada 3 step ya, 3 langkah yang harus dilewati. Pertama itu yang disebut sebagai postulansi, yang kedua yang disebut sebagai novisiat, yang ketiga itu kaul sementara. Setelah kaul sementara nanti diuji bertahun-tahun, baru masuk kaul kekal atau kaul yang tetap ya. Masa postulansi itu saudara itu sekitar 6 bulan sampai 2 tahun. Bayangkan, masa postulansi itu sekitar 6 bulan sampai 2 tahun. Dikatakan sumber ini saudara, postulansi adalah tahap pengembangan hidup rohani dengan sasaran utama pada pengembangan kepribadian. Postulansi merupakan masa penegasan apakah seorang calon sungguh-sungguh berkeinginan untuk masuk ke dalam tahap selanjutnya sebagai novis. Ya, jadi postulansi. Setelah itu masuk ke dalam tahap novisiat. Novisiat ini membutuhkan waktu 2 tahun sampai 2,5 tahun. Ya, ini menurut versinya FCJ ya. Jadi sekitar 2 tahun sampai 2,5 tahun
ya, tahap novisiat. Dikatakan di sini pada tahap ini seorang calon dibantu untuk pertama mengolah dan memupuk relasi dengan Yesus melalui doa dan spiritualitas. Yang kedua, memperdalam pemahaman tentang kongregasi dengan mempelajari konstitusi dan sejarah FCJ serta tinggal dalam komunitas FCJ. Yang ketiga, mengembangkan semangat misionaris melalui berbagai pengalaman kerasulan. Jadi digodok di sana, dibentuk ya, tidak gampang. Lalu kemudian juga saudara, setelah lewat ya tahap novisiat ini saudara, maka masuk ke dalam tahap kaul sementara. Kaul sementara ini saudara, itu berkisar antara 6 tahun sampai 9 tahun. Setelah lewat itu baru kaul kekal ya. Di dalam sumber lain yang saya baca saudara, pada tahap kaul sementara ini setiap tahun ya mereka ini akan melamar ya. Dan harus diterima untuk memperpanjang pelayanan mereka sebagai suster begitu. Dalam konteks kaul sementara. Jadi harus melamar setiap tahun saudara. Dan kaul sementara ini berlangsung sekitar 6 sampai 9 tahun ya. Lama sekali saudara. Kalau tidak sabar ya keluar saudara ya. Susah ya. Lalu setelah lewat 6 sampai 9 tahun baru masuk kaul kekal ya. Kaul tetap ya. Sudah menjadi biarawati atau suster yang tetap ya, seperti itu saudara. Jadi membaca ya atau menyimak daripada syarat-syarat atau tahapan-tahapan ini, maka saya lihat ini tidak gampang untuk menjadi suster ya, tidak gampang untuk menjadi biarawati. Nah, bagaimana dengan klaim Irena Handono yang pergi kemana-mana mengaku mantan biarawati, ya, mantan biarawati, mantan suster, padahal cuma sekolah 6 bulan, ya. Bagaimana? Apakah dia mantan biarawati? Tidak. Lebih tepat disebut sebagai calon biarawati yang drop out. Ya, di drop out ya, dikeluarkan karena cuma sekolah dia hanya sekolah 6 bulan saudara, dan setelah itu dikeluarkan. Dan menurut satu sumber yang saya baca, dia dikeluarkan oleh karena mengidap berbagai penyakit, dan salah satu penyakitnya adalah asma. Ini sumber yang saya dapat dari bergelora.com ya, bergelora.com. Dia mempunyai berbagai penyakit, salah satunya asma. Maka orang kalau sakit tentu harus diistimewakan ya, misalnya makannya, pakaiannya, misalnya tempat tidurnya nggak boleh berdebu dan lain sebagainya, mungkin spraynya spray khusus seperti itu, tidak boleh yang berbulu dan lain sebagainya. Nah, perlakuan-perlakuan istimewa semacam ini tidak boleh ada di dalam biara. Tidak boleh ya. Tidak boleh, apalagi ini sekolah baru persiapan untuk jadi suster. Tidak boleh. Maka karena pertimbangan sakitnya ini, Irena Handono kemudian di drop out. Dikeluarkan. Jadi orang yang sekolahnya cuma 6 bulan, kemudian di drop out, kemudian pergi ke sana kemari, ngaku-ngaku itu sebagai biarawati. Nah, inilah yang disebut sebagai tipu-tipu. Sama seperti saya ya, sama seperti saya, kalau misalnya saya sebetulnya cuma hanya orang yang pernah ikut persiapan untuk masuk sekolah teologi. Perhatikan, hanya ikut persiapan untuk masuk sekolah teologi, tetapi tidak melanjut untuk masuk sekolah teologi, lalu kemudian pergi keluar, lalu klaim, saya pendeta, ngawur sekali. Untuk menjadi pendeta tidak gampang ya. Anda harus tahap persiapan. Pelayanan dulu di gereja. Setelah itu dapat rekomendasi dari gereja, masuk sekolah teologi. Di dalam sekolah teologi, Anda harus kuliah sekitar 5 tahun. 4 tahun itu teori, 1 tahun praktek lapangan, full. Jadi 5 tahun. Saya 5 tahun kuliah, baru dapat sarjana teologi. Ya. Setelah itu tidak langsung jadi pendeta. Siapa bilang langsung jadi pendeta? Paling-paling dipanggil sebagai penginjil ya, tapi istilah ini sebetulnya salah kaprah, saya tidak mau bahas di sini ya. Dipanggil penginjil atau guru injil ya, atau dipanggil hamba Tuhan lah begitu. Tidak pendeta. Setelah pelayanan bertahun-tahun, ada jemaat yang mau minta untuk menggembalakan ya jemaat tersebut, maka dia baru diuji dulu. Setelah lulus, baru ditabiskan menjadi pendeta. Tidak gampang.
Jadi kalau cuma hanya sekolah persiapan, bukan sekolah ya, hanya ikut persiapan pendeta, bahkan tidak masuk sekolah teologi, lalu setelah itu klaim, saya pendeta, saya pendeta. Inilah kepalsuan. Dan ini yang terjadi pada Irena Handono ini, saudara. Semacam itu ya. Sampai ketemu dengan saya di dalam video-video selanjutnya yang mengupas mengenai tipu-tipu daripada para mu'alaf. Saudara, saya pernah membaca satu list atau daftar daripada para pendeta yang kemudian menjadi mu'alaf. Dan jumlah mereka ini cukup banyak ya. Ada sekitar 50-an lebih orang. Saya hari ini membaca lagi di dalam kristologinews.com daftar mereka, saudara, daftar nama-nama mereka. Saya sebut di antaranya ada pendeta Stephen Indra Wibowo, ada pendeta Hani Kristianto, ada pendeta Stefanus R. Sumanggir, ada pendeta Paulus F. Tengker, ada Antonius Sugito, ada Willy Brodus Romanus Lasiman, pendeta Yudi Mulyana, pendeta Yonatan Arnold, pendeta Agustinus Christophel Kainama, ada pendeta Herbert Simpson, ada pendeta Bernard Nababan, ada Profesor Dr. Yahya Waloni. Profesor Dr. Yahya Waloni. Tidak tahu profesornya dari mana, doktornya dari mana. Lucu ya, saudara. Lalu ada pendeta Bernhard Abdul Jabbar, ada Pastor Antonius Dira Kumanireng, dan lain sebagainya. Ada Felixio ya. Ada Ruben Hasiholan Sianipar. Sekitar 50-an lebih nama, saudara. Dan cilakanya orang-orang semacam ini, mereka buat klaim-klaim kosong perihal sepak terjang mereka waktu masih menjadi Kristen. Entah itu tentang pelayanan mereka waktu masih menjadi pendeta Kristen, ataukah tentang sekolah mereka, saudara, yang semuanya itu tidak terbukti, ya, tidak terbukti. Sejauh yang saya amati dari beberapa nama di sini itu tidak terbukti. Salah satu di antaranya yang patut disebut sebagai klaim palsu ya atas sekolahnya itu adalah pendeta Agustinus Christophel Kainama, yang sekarang dikenal sebagai Ahmad Kainama, saudara, yang mengaku pernah kuliah di STT Jakarta. Tetapi STT Jakarta, saudara, secara resmi di dalam website resminya itu sudah membantah bahwa Ahmad Kainama ini pernah kuliah di sana. Saya membacakan ya tulisan atau testimoni resmi daripada STT Jakarta. Judulnya ini adalah "Tidak ada lulusan STT Jakarta dengan nama Agustinus Christophel Kainama." Beberapa hari terakhir ini semakin banyak pertanyaan diajukan kepada STT atau STFT Jakarta mengenai saudara Ahmad Kainama alias Agustinus Christophel Kainama. Di dalam berita-berita di media sosial disebutkan bahwa saudara Agustinus Christophel Kainama adalah lulusan S1 dari STT Jakarta. Dengan ini kami hendak mengklarifikasi bahwa tidak ada lulusan kami dengan nama Agustinus Christophel Kainama. Data alumni lengkap yang kami miliki sejak angkatan pertama STT Jakarta berdiri tahun 1934 hingga tahun lalu 2017 sama sekali tidak mencantumkan nama saudara tersebut sebagai salah satu alumnus atau lulusan kami. Berarti testimoni ini ditulis pada tahun 2018, saudara, masih baru sekali ya. Dengan demikian kami harus menyatakan bahwa berita apapun mengenai saudara Kainama tidak ada kena-mengenanya dengan STT atau STFT Jakarta. Demikian klarifikasi kami. Pendeta Dr. Yoas Adi Prasetya, Wakil Ketua 4 Bidang Relasi Publik. Ini yang nulis ini, saudara, itu adalah Dr. Yoas Adi Prasetya sendiri. Dan sekarang Yoas Adi Prasetya ini sudah menjadi profesor. Dan bukan profesor abal-abal ya, bukan profesor abal-abal, tetapi profesor, sungguh-sungguh profesor.
Tidak seperti Yahya Waloni ya, nggak tahu tempel gelar profesor dari mana, kan begitu. Ini satu contoh saudara. Agustinus Kainama ini tidak pernah kuliah di STT Jakarta. Tapi klaim yang dibuat, yang tersebar di medsos, itu mengatakan bahwa Kainama ini lulusan STT Jakarta. Belum lagi klaimnya yang wah tentang S2-nya, saudara. Saya tidak percaya. Sama seperti Yahya Waloni yang bohong ya mengenai statusnya sebagai pendeta. Tidak ada gereja yang pernah mentabis dia menjadi pendeta. Jadi klaimnya yang mengatakan dia adalah pendeta yang mempendetakan pendeta, itu klaim palsu. Dan juga bahwa dia itu sudah mewisuda banyak pendeta ya, itu juga klaim palsu, karena STT yang pernah dia dirikan itu adalah STT ilegal. Saudara bisa lihat kembali video-video penelitian dari pendeta Ezra Soru yang berangkat sendiri ke Papua untuk meneliti sepak terjang Yahya Waloni sebelum dia mu'alaf. Jelas semua di sana. Dia bohong ya. Lalu gelar doktornya dari mana, profesornya dari mana, itu bohong semua. Ini salah satu contoh tadi. Kainama itu bukan lulusan STT Jakarta. Tapi klaim yang sudah tersebar di media sosial itu menyatakan dia lulusan STT Jakarta. Padahal itu bohong. Nah, menurut saya saudara, klaim-klaim yang wah mengenai track record pelayanan atau sekolah daripada para pendeta yang mu'alaf ini, ya, yang kemudian menyebut mereka kristolog, yang kemudian sibuk menyerang iman Kristen. Kalau memang benar-benar hebat, pasti ada jejak digitalnya. Tidak sulit bagi kita untuk cari di Google atau YouTube atau di mana saja, di media sosial, jejak digital mereka. Kainama sebelum jadi ustadz, apa yang dia kerjakan? Dia khotbahnya apa? Kalau dia pernah tulis buku apa yang dia pernah tulis? Tulisan-tulisan akademiknya yang dimuat di jurnal-jurnal STT yang sifatnya ilmiah itu berapa banyak? Kan semua terlihat. Semua terlihat. Nah, misalnya Edi Prayitno, ya. Pendeta Edi Prayitno, ya. Dulu pernah jadi Kristen, kan pernah jadi pendeta. Nah, waktu dia menjadi pendeta Kristen itu sepak terjangnya apa? Kan kita bisa telusuri jejak digitalnya. Atau kalau tidak, kita bisa telusuri buku-buku yang mereka tulis, artikel ilmiah yang mereka tulis, atau sepak terjang pelayanan mereka sebesar apa kan bisa ketahuan semua. Tapi kok tidak ada. Jangan-jangan juga klaim jadi pendeta palsu seperti klaim Yahya Waloni kan. Jadi bagi saya di era digital sekarang ini, orang tipu-tipu itu gampang dibongkar. Sekarang kalau saya misalnya, contoh seandainya saya yang mu'alaf ya, kemudian saya menjadi ustadz misalnya, saya cerita, dulu saya pendeta, banyak orang menganggap saya ini teolog, mereka banyak bertanya kepada saya mempunyai grup Facebook untuk tanya jawab teologi reform, itu anggotanya ribuan orang, saya punya video-video YouTube yang ditonton banyak orang. Paling tidak kan saudara bisa menelusuri jejak digital saya. Saya terbitkan buku, ya, terbitkan buku. Orang kan mesti tahu pendeta Muriwali itu pernah terbitkan buku besar ini, tebal ini. Ya, seperti itu kan. Jadi begitu saya membuat klaim, seandainya saya jadi ustadz, orang kan lihat, oh betul. Nah, pendeta-pendeta ini klaim pernah sekolah di mana? Di luar negeri, di Belanda, di Italia, bahkan di Vatikan, ya. Di Israel, di mana-mana, pelayanannya hebat. Mana jejak digitalnya? Mana track record akademiknya? Bohong semua itu. Jadi, janganlah menipu banyak orang dan klaim-klaim palsu Anda. Kalau Anda mau mu'alaf silakan ya. Anda mau pindah agama silakan, bebas. Masalah iman, masalah keyakinan itu urusan pribadi. Tapi Anda buat klaim palsu saat menjadi Kristen itu tentang sekolah Anda, tentang hebatnya pelayanan itu, bohong semua itu. Bohong, ya. Jadi
Saya kira itu yang bisa saya berikan tanggapan untuk video kali ini. Saudara, di sini saya ingin melanjutkan kembali untuk mengungkap kebohongan-kebohongan daripada para mu'alaf yang sekarang ini menjadi ustadz, di mana mereka berbohong perihal sepak terjang mereka saat masih menjadi Kristen. Salah satu di antaranya mereka berbohong mengenai sekolah teologi mereka. Ada yang bahkan ngaku-ngaku lulusan S2, S3 dari luar negeri. Salah satu yang trending sekarang di mana kebohongannya diungkap itu adalah Ustadz Bangun Samudra. Dia berbohong mengenai sekolahnya di mana dia mengaku lulusan S3 dari Vatikan. Tetapi kemudian media-media sosial dan juga media-media online membongkar kebohongan ini. Salah satu media yang membongkar itu adalah CNN. Saya ingin membaca salah satu berita online dari salah satu media saudara mengenai kebohongan ini. Saya memilih untuk tidak membaca dari CNN tetapi dari suara.com. Suara.com saudara memberikan judul atas topik kebohongan mantan pastor ya, Ustadz Bangun Samudra ini saudara. Judulnya adalah trending topik warganet bongkar kebohongan spanduk ex-pastor jadi Ustadz. Tertulis mu'alaf mantan pastor lulusan S3 Vatikan di bawah nama Ustadz Bangun Samudra. Kata S3 Vatikan masuk dalam trending daftar topik di Twitter sejak Rabu 19 Februari 2020 pagi. Hingga siang hari, kata tersebut telah dimuat dalam lebih dari 9.700 kicauan. Berdasarkan penelusuran suara.com, kata S3 Vatikan merujuk pada unggahan akun Twitter @RomoJostKokoh. Akun tersebut mengunggah foto spanduk sosialisasi pengajian dari Ustadz Bangun Samudra pada Selasa 18 Februari 2020. Dalam foto tersebut tampak sosok Ustadz Bangun Samudra dengan busana muslim lengkap dengan peci dan tangannya membawa pelantang suara. Pengajiannya diselenggarakan pada Jumat 14 Februari 2020. Tertulis dalam spanduk tersebut, pengajian pada Maghrib Masjid Al-Mukhlis. Spanduk pengajian yang terbuka untuk umum ini sekilas nampak biasa saja. Namun yang dipermasalahkan oleh Romo Jostkokoh, pemilik akun Twitter @RomoJostKokoh, adalah label yang menyertai nama sang ulama. Tertulis mu'alaf mantan pastor lulusan S3 Vatikan di bawah nama Ustadz Bangun Samudra. Foto spanduk sosialisasi pengajian ini kemudian viral dan mendapat banyak respons warganet. Unggahan @RomoJostKokoh telah mendapatkan 10.000 like dan 7.700 retweet pada Rabu 19 Februari siang. Romo Jostkokoh meragukan gelar S3 Vatikan yang disematkan kepada Bangun Samudra. Menurutnya, ini menurut Romo Jostkokoh ya, menurutnya Bangun tidak lulus dari SMA Katolik Seminari Garum di Blitar, Jawa Timur. Perhatikan baik-baik. Bangun Samudra tidak lulus dari SMA. Ini bukan sekolah teologi loh ya. SMA Katolik Seminari Garum di Kota Blitar, Jawa Timur. Kenapa umat beragama di sini mudah sekali dibohongi? Contoh jelas, dia pernah di Seminari Garum Blitar, SMA, dan hanya 1 tahun, artinya tidak lulus. Di SMA itu ya, di SMA Garum Blitar, Bangun Samudra ini hanya 1 tahun dan artinya itu tidak lulus. Saya lanjutkan. Setelah mu'alaf tahu-tahu muncul sebagai ustadz dan mengaku mantan pastor. Pastor jenius lulusan S3 Vatikan. Anehnya, ribuan orang langsung percaya begitu saja. Tulis @RomoJostKokoh. Warganet lain, akun Facebook Agustinus Marsup juga menanggapi spanduk yang viral tersebut. Melalui unggahan pada Selasa
18 Februari 2020, Agustinus Marsup mengaku sebagai kakak kelas Bangun Samudra di Seminari Menengah Garum Blitar. Jadi Agustinus Marsup ini, saudara, itu kakak kelas daripada Bangun Samudra, ya, di Seminari Menengah Garum Blitar. Ya, ini setingkat SMA. Menurut pengakuannya, Bangun Samudra hanya bertahan 1 tahun bersekolah di sana. Jadi di sekolah yang setingkat SMA ini pun, Bangun Samudra itu hanya bertahan 1 tahun saja di sana. Itu pun tidak lulus, saudara. Jadi ini kebohongan, ya. Kebohongan, saudara. Jadi begitu banyak orang percaya. Lulusan S3 dari Vatikan. S3 dari Vatikan dari Hong Kong. Nah, ini pembohong, ya. Ustadz pembohong ini. Lalu ustadz-ustadz semacam ini, saudara, yang kemudian mengkritik Alkitab palsu, yang mengkritik itu kekristenan palsu, Injil palsu, semua palsu, padahal klaimmu yang palsu. Kamu yang tipu mengenai sepak terjang kamu pada saat kamu masih menjadi Kristen. Lalu kemudian balik menyerang Kristen, bilang Kristen palsu dan lain sebagainya. Allah, sudahlah pembohong kamu itu, ya, penipu, dan berhentilah menghina iman Kristen, berhentilah menghina Alkitab Kristen. Urus saja, bereskan, luruskan kebohongan-kebohonganmu itu. Jadi saya kira ini yang bisa saya sampaikan di video ini.